bahwa karena kami sudah terlalu lama hidup dalam anugerah, seringkali kami bahkan tidak pernah merasakan lagi bahwa semua ini karena anugerah-Mu. Hambanya berdoa, tidak ada satupun yang merendahkan, menganggap ringan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sejak kami kenal dengan Engkau, sejak kami diselamatkan dan sampai dengan hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan, pada sebuah level yang baru dalam kekristenan kami, sebagai bukti bahwa kami kenal Engkau lebih lagi. Engkau bicara pada pagi hari ini, biarkan kuasa kebangkitan-Mu bekerja. Apapun yang sudah mati dan Engkau mau itu hidup kembali, biar hari ini hidup kembali. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau bicara ya Roh Kudus, dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian daripada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Seringkali orang Kristen menganggap ringan akan anugerah yang dia terima. Buktinya kita hidup sebagai orang Kristen ya normal-normal aja. Tidak ada sesuatu yang sangat menggairahkan kita. Dan kita hidupi sebagaimana, ya ini baguslah aku sudah begini, so what? Saya melihat dalam kehidupan manusia kecenderungan seperti itu kuat. Mereka yang lahir dari keluarga yang mampu, keluarga yang punya duit, dari kecil tidak pernah mengalami kesusahan dengan keuangan, dia menganggap bahwa kehidupan seperti itu kehidupan yang wajar dan biasa-biasa saja. Sementara mungkin teman sebangkunya dia atau sekelasnya dia, tiap hari harus berjuang untuk bisa makan sehari 3 kali. Tapi buat anak ini karena terbiasa hidup seperti itu, kan dia berkata ini bukan hal yang spesial dan setiap orang hidup seperti dia. Di saat seperti itulah maka kebaikan dan anugerah yang dia nikmati dari orang tuanya sudah bukan hal yang sangat istimewa dan dengan gampang dia hamburkan banyak hal untuk kesukaannya sendiri. Saya mendengar dari teman-teman yang pindah di luar kota, setiap kali ketemu, dia berkata, Pak, kapan buka gereja di kota ini? Saya bilang, buat apa? Sudah banyak gereja di kota ini. Dia berkata, waktu kami keluar dari Semarang, saya pikir kami akan ketemu dengan kebaktian seperti yang kita nikmati di kota ini. Tapi sudah sekian bulan dan saya sudah garing, Pak, tidak tahan. Saya harus cari sesuatu yang sama, tapi ternyata tidak. Lalu mereka berkata, dulu saya pikir apa yang dia anugerahkan buat kita, ya lo normal, semua orang toh akan seperti itu. Begitu mulai mencicipi yang berbeda, orang berkata, ya dulu memang anugerah. Saya berdoa pada waktu kita lahir baru, Anda masih ingat, betapa kita menikmati sesuatu yang ajaib. Hidup kita berubah luar biasa. Saya ingat ketika saya lahir baru, saya melihat sekitar kita kelihatan bagus sekali. Dunia sekitar saya begitu indah. Lihat pohon bisa begitu lebih bagus. Tapi sejujurnya hari ini apakah pohon lebih bagus atau sama? Kalau kita mau jujur, banyak orang sudah tidak lagi melihat perbedaannya antara dulu hidup dalam kegelapan dan sekarang hidup dalam terang Tuhan. Dan kalau seperti itu yang terjadi, maka saya berkata bahwa kita menyia-nyiakan banyak anugerah Tuhan dan kita anggap ringan semua yang Dia anugerahkan buat kita. Saya sering kali merenung dalam kehidupan saya. Dan setiap kali saya hanya berkata, Tuhan terima kasih Engkau jadikan aku ini hamba-Mu. Karena seandainya Tuhan tidak pernah panggil saya jadi hamba Tuhan, di mana sekarang saya berada? Tidak pernah saya bisa bayangkan apa yang bisa saya buat dengan kemampuan manusia yang sangat terbatas ini.
Tapi ada kalanya kita bisa dengan gampang lupa, kita anggap bahwa kita jadi hamba Tuhan karena kita layak, karena kita hebat, karena kita kudus, karena kita paling benar. Lalu kemudian kita berpikir, kita orang yang paling hebat, karena itulah Tuhan jadikan kita hamba Tuhan. Saya berkata, terlalu GR saudara. Sebenarnya semua dikerjakan karena kuasanya dan karena anugerahnya. Amen. Mari kita buka firman Tuhan hari ini. Lukas pasal 24. Saya akan mulai mengajak Anda melihat pada ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca cerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, saya mau beritahu Anda sesuatu. Tidak satu pun dari murid Yesus yang percaya bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Bahkan yang namanya Petrus dan yang namanya Yohanes, mereka bahkan tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Sebab kalau mereka percaya, setelah Tuhan mati mereka tidak akan ngumpul di Yerusalem. Karena Yesus pernah berkata, aku akan mendahului kamu di Galilea. Sehingga sampai malaikat itu berpesan lagi ketika memberitakan kebangkitan Tuhan, kamu harus ke Galilea, karena Yesus menunggu dan mendahului kamu di sana. Kalau mereka percaya Tuhan bangkit, dan mereka percaya akan perkataannya, mereka sudah beramai-ramai semua pindah ke Galilea. Tapi kenyataannya tidak satu pun dari mereka menetap atau pindah ke Galilea. Saudara, kalau Anda mengerti di zaman itu, tidak pernah orang melihat orang mati bangkit dengan sendirinya. Mereka pernah dengar di zaman-zaman yang lalu, di zaman nabi-nabi, ada orang-orang mati yang dibangkitkan. Tapi tidak pernah ada orang yang bangkit sendiri dari antara orang mati. Sekarang 3 tahun setengah mereka berkumpul dengan Yesus. Ternyata bahwa tidak semua murid-muridnya pun percaya bahwa dia Tuhan. Sebab kalau mereka percaya dia Tuhan, mana mungkin Yudas menjual akan gurunya. Gila kan, menjual Tuhan itu gila saudara. Menjual penciptanya sendiri yang duduk, hidup, berdampingan dengan dia, sebuah kegilaan. Tapi toh kenyataannya 3,5 tahun kumpul dengan Tuhan, Yudas tambah parah dan tidak tambah baik. Kadang-kadang di gereja kita bertemu dengan orang-orang yang tambah parah dan bukan tambah baik. Saya beritahu jangan terlalu frustrasi, Yesus pernah ngalami yang sama. Tapi kalau Anda perhatikan waktu dia mati, semuanya kocar-kacir. Semuanya berantakan. Yang paling fatal dibuat oleh Yudas, dia gantung dirinya. Tapi baik Petrus maupun yang lain, semuanya kocar-kacir. Karena itulah Tuhan harus mengumpulkan mereka kembali. Menghimpun mereka kembali, membangun kembali puing-puing iman mereka. Dan memberikan akan kuasa kebangkitan itu muncul lagi. Sehingga dari semua yang berantakan, yang puing-puing itu, lahirlah sebuah kegerakan yang luar biasa. Saudara sekalian, di antara mereka yang dikumpulkan Tuhan ada yang namanya Petrus, yang menyangkali Tuhan selama 3 kali. Dan Tuhan harus deal, berurusan dengan hatinya, menyembuhkan akan luka dalam batinnya, dan membawa dia kembali dalam barisan kerajaan sorga. Tapi cerita ini juga menceritakan yang sama. 2 orang yang kecewa. Dan dia berkata, aku mau bawa mereka balik. Mari kita lihat ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi.
Dan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya seringkali berkata, orang kok hobinya bertukar pikiran. Nanti kalau ketukar dengan yang blow on, Anda gawat, saudara. Jangan suka bertukar pikiran. Hal yang ilahi tidak bisa diselesaikan dengan tukar pikiran. Hal yang jasmani Anda boleh, tapi nukernya dengan yang baik. Ya, saudara ya. Jangan nuker dengan yang bego, nanti Anda jadi bego, saudara. Yang bego jadi pinter kayak saudara. Tapi bego juga, mau nuker yang pinter dengan yang bego kan bego juga. Jadi dua-dua sama-sama jadi begonya. Saya mau berkata begini, ada banyak hal yang ilahi, nggak pernah bisa selesai dengan otak kita. Nah, orang ini buat kesalahan, ngobrol, dia bertukar pikiran. Dan Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini membuktikan tidak semua percaya dia Tuhan loh. Bahkan dua orang muridnya pun berkata, dia seorang nabi, bukan Tuhan. 3,5 tahun kumpul, lihat mujizat seperti itu, diajar Tuhan berkali-kali, tetap berkata, nabi dan bukan Tuhan. Kalau hari ini Anda bisa percaya dia Tuhan, itu anugerah luar biasa, saudara. Teruskan lagi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu, sekarang tidak, dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dua orang yang kecewa, walaupun sudah mendengar Yesus bangkit, tidak membuat hatinya hidup kembali. Hati mereka sudah begitu tawar dan mereka kecewa. Tadinya mereka berharap bahwa Yesus ini akan membebaskan bangsa Israel dari tangan orang-orang Romawi. Mereka punya expectation yang sangat tinggi tentang Tuhan. Dengan kuasa yang dia miliki, dia berharap akan dengan mudah mengalahkan orang-orang Romawi. Dan Israel menjadi bangsa merdeka, dan mereka dengan senang akan mengangkat Yesus menjadi raja mereka. Tetapi kenyataannya Tuhan yang mereka pikir merupakan manusia super, yang tidak mungkin dikalahkan apalagi disiksa dan dibunuh. Tiba-tiba muncul dalam kemanusiaannya dan dalam misi penyelamatan seluruh dunia. Tuhan berpikir berbeda dengan yang mereka pikirkan. Akibatnya mereka melihat dia mati di atas kayu salib. Dan kematiannya mematikan semua impian, semua harapan, semua expectation mereka yang sangat besar akan Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang ketika satu peristiwa tertentu dalam hidup Anda, tiba-tiba membuat kematian yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang di luar apa yang kita harapkan. Kita berpikir sesuatu yang sempurna, tapi kemudian yang terjadi sebaliknya. Ada hal yang mengerikan yang terjadi, yang di luar perhitungan kita. Dan sekaligus itu merupakan sebuah titik kematian, atau gong kematian yang mengerikan buat manusia kita, buat hidup kita, buat usaha kita, buat semua aspek kehidupan kita. Tiba-tiba hari itu mati dan tidak bisa bangkit kembali. Saya menjumpai ada begitu banyak orang yang mati sejak dia masih kecil. Hatinya sudah mati dan hidupnya sudah mati. Kelihatannya dia begitu baik, tapi dinginnya luar biasa. Ada kekejaman di dalam hati yang begitu ajaib, yang mengerikan sekali. Sebab sesuatu sudah mati jauh ketika dia belum menyadari bahwa ternyata dia sudah mati, sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu seorang pemuda, ketika dia masih kecil, ayahnya keluar dengan perempuan lain dan meninggalkan keluarganya. Sejak hari itu bapak atau ayah yang dia pikir merupakan figur terbaik yang pernah dia lihat, meninggalkan keluarganya, membuat ratapan yang mengerikan. Sejak hari itu, maka semua harapannya hilang. Dan tanpa disadari, dia mati pada hari itu. Dia tumbuh, pemuda ini kelihatannya normal, dia punya daya tahan yang luar biasa, dia bisa menghadapi semua masalah dengan kelihatannya baik, dengan tenang, tapi dia tidak menyadari bahwa ada yang mati di dalam dirinya. Satu hari dia mulai kerja di sebuah perusahaan, dia lihat seorang manajer yang baik yang memimpin dia, dan dia berpikir inilah figur bapak yang hilang. Tapi satu hari dia melihat sendiri, manajer ini berbuat yang tidak pantas. Maka sejak hari itu bukan kekaguman yang muncul, tapi di dalamnya mulai muncul kebencian, mulai muncul kemarahan. Dan dia berkata, ini juga seperti bapakku, ini juga seperti ayahku. Dan sejak hari itu hubungan itu hilang. Dan kemanapun manajer itu berbuat apapun, dia berdiri sebagai oposisi. Kalau dia kuat, dia akan hadapi langsung. Kalau dia tidak kuat, dia merongrong dari belakang. Buat dia ini merupakan perang suci, mengalahkan kezoliman bapaknya, kalau saya boleh pakai istilah agama lain, saudara. Dan dia berpikir ini perang suci yang aku harus menangkan.
Dan setiap kali dia melihat figur pemimpin yang dia anggap kacau, maka dia mulai angkat senjata dan tanpa disadarinya, dia buat perang-perang suci. Tapi tahukah saudara, itu semua muncul dari sebuah kematian dari dalam batinnya. Ada yang membusuk di dalam. Dia tidak pernah bisa memenangkan peperangan itu. Sebab kebusukan yang di dalam itu menggerogoti hidupnya pelan-pelan. Sampai satu hari dia sadar siapa dirinya. Dan dia bereskan di hadapan Tuhan. Maka kemudian semuanya dia bisa mulai dengan baru kembali. Saudara sekalian, saya melihat berbagai contoh yang sama dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang oleh karena satu peristiwa tertentu dalam hidupnya, itu menjungkir balikkan semua impiannya. Dan begitu impiannya runtuh, maka di dalamnya sudah terjadi kematian. Dua murid ini sebetulnya tidak berbeda jauh. Mereka berharap seorang manusia yang bisa menuntaskan peperangan mereka melawan orang-orang Romawi. Tapi kemudian mereka menjumpai fakta yang berbeda. Yesus tidak seperti yang mereka pikirkan. Yesus mati di atas kayu salib, mati di antara dua penjahat, dan buat mereka ini sebuah aib yang luar biasa. Mereka bertanya, di mana kuasamu? Mereka bertanya, di mana kehebatanmu? Mereka bertanya, di mana mujizatmu? Mereka bertanya, kalau engkau memang benar, kenapa Tuhan tidak bela engkau? Dan dengan semua fakta seperti itu, tiba-tiba ada yang mati di dalam mereka. Petrus juga pernah mengalami yang sama. Waktu dia menyangkal Tuhannya sampai 3 kali, dia menangis, tapi sebetulnya ada yang mati di dalamnya. Itulah sebabnya walaupun dia ke Galilea, dia tidak mencari Yesus, dia coba nangkap ikan lagi, kembali ke dunia lamanya. Saudara, saya tidak tahu persis dengan hidup Anda hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang mati dalam kehidupan kita? Dua orang murid ini seperti ada yang mati dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Mereka jalan, bukan kemudian mereka kumpul dengan yang lain, atau mereka ke Galilea. Mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Tidak jelas apa yang mereka buat, rupanya tidak penting bagi Tuhan, sehingga tidak diceritakan dalam perikop ini, atau di cerita-cerita yang lain. Di saat seperti itulah Tuhan dalam kuasa kebangkitannya mulai melihat, siapa yang masih bisa dia tarik kembali, supaya hidup kembali. Yudas sudah tidak bisa dia temui lagi. Petrus masih dia bisa temui. Dan dua orang ini dia masih bisa jumpai. Di dalam anugerahnya saya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Pagi ini Tuhan memberikan tawaran untuk engkau bisa hidup kembali. Apapun yang sudah mati dalam hidupmu, dia berkata, aku mau hidupkan kembali. Seperti pemuda yang saya ceritakan tadi, dia juga punya pilihan. Apakah dia mau jujur dengan Tuhan, menceritakan akan hidupnya, membuka akan sakitnya, dan membiarkan Tuhan mengobatinya. Atau kita tutupi dengan semua kemunafikan, tapi di dalamnya sebetulnya ada sesuatu yang sedang membusukkan hidupnya sendiri di dalam dirinya. Dan pada saat kita membiarkan diri kita seperti itu, Anda sedang dibawa, diseret ke jurusan lain, dan bukan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, apa yang terjadi? Yesus mendatangi mereka. Mereka lagi ngobrol, mereka lagi bicara, tapi langkah mereka menjauh dari Yerusalem. Pada saat itulah ketika mereka di tengah jalan sedang bertukar pikiran, Yesus ngikut dalam rombongan mereka. Tapi Alkitab berkata ada sesuatu yang menyelubungi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Saudara sekalian, apa yang kemudian Tuhan pertama-tama buat untuk membuat orang ini hidup kembali dan masuk dalam tracknya Tuhan yang sebenarnya? Kalau Anda baca kisah ini, hasil daripada dia menjelaskan firman itu adalah mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia membaca, menceritakan akan kitab suci kepada kita?
Rahasia orang bisa menikmati kehidupan kembali dengan Tuhan adalah kalau saudara mulai dengan memberikan hatimu dibuat lagi menyala berkobar bagi Tuhan. Tidak semua orang Kristen ikut Tuhan bertahun-tahun tapi hatinya berkobar bagi Tuhan. Seringkali ada teman pakai istilah ada api biru dan api merah. Kalau yang bagus orang berkata apinya warnanya biru. Itu api yang berkata aku berkobar bagi Tuhan. Yang dituju, yang dirindukan, yang diinginkan Tuhan dan kepentingannya dan perasaannya. Tapi kalau kita tidak membiarkan Tuhan mengobarkan kembali passionnya, geloranya untuk Dia, Anda akan dibakar oleh api yang lain. Api merah, api asing. Yang menghanguskan dan menghancurkan. Saya merenung tentang hidup orang yang bernama Yudas Iskariot sebetulnya. Saya bertanya kenapa sampai Yudas menjual Yesus. Kalau Anda pikir saudara, dari 12 murid, yang diberi kepercayaan paling besar adalah Yudas. Dia pegang uang. Secara administratif, dia mungkin orang yang paling terdidik, orang yang paling terpelajar, orang yang paling pinter. Tetapi ada satu masalah. Selama 3,5 tahun dia ikut Tuhan Yesus, dia hidup dengan agenda pribadi yang dia masukkan di dalamnya. Alkitab berkata, dia berulang-ulang mengambil uang yang dia simpan sendiri. Uang kas yang untuk semuanya dia pakai sendiri. Setiap kali orang ikut Tuhan dan dia punya agenda sendiri, Anda dalam bahaya besar. Yudas sangat loyal dengan Yesus selama uang dipegang dia dan selama dia masih bisa ambil keuntungan buat dirinya. Ada yang tidak beres di dalamnya, tapi tidak pernah diselesaikan. Tidak pernah jelas juga mengapa Yesus tidak pernah berkonfrontasi dengan dia dan menegur dia. Mungkin karena itulah dia berpikir bahwa dia benar, tidak pernah ditegur oleh Yesus. Tapi satu hari dia melihat sebuah peluang untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Saudara akan melihat orang yang punya agenda pribadi dengan Tuhan, tidak ikut agendanya Tuhan. Satu hari Anda akan diberi sebuah peluang buat dirimu, tapi juga itu sebenarnya bukan peluang buat Tuhan. Seorang wanita membawakan satu buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal sekali. Itu nilainya 1 tahun kerja. Dan tiba-tiba wanita ini memecahkan akan buli-buli itu dan mencurahkannya pada tubuh Yesus. Waktu Yudas lihat begitu, dia marah. Baginya itu sebuah peluang untuk dia mendapatkan uang lagi. Tapi hari itu Tuhan mengkonfrontasi dia. Kalau Anda dengan Tuhan sepertinya nggak ditegur, hati-hati saudara, karena tiba-tiba sebuah konfrontasi keras bisa membuat Anda terhilang. Apa yang terjadi? Dia berkata, untuk apa pemborosan itu? Ada orang berbuat sesuatu buat Tuhannya, dia marah, dia berkata, untuk apa pemborosan itu? Dia berkata, itu dijual saja, uangnya untuk orang miskin. Yudas tidak pernah peduli orang miskin. Orang yang punya agenda sendiri akan berbicara atas nama rakyat, atas nama orang banyak, tapi nggak peduli hati Tuhan. Wanita ini memberikan untuk Tuhan. Ini pengurapan untuk penguburan Yesus. Dia marah sekali. Dan dia membela orang miskin. Dia marah dengan wanita ini. Yang lain ikut-ikutan marah. Alkitab berkata Yesus mengerti pikiran mereka. Dan dia konfrontasi Yudas. Dia berkata begini, orang miskin selalu ada padamu. Tapi tidak, aku tidak selalu ada. Dan dia malah berkata, dia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Dia telah memberikan pengurapan, mempersiapkan untuk kematian dan penguburanku. Dan dia berkata, kemanapun Injil diberitakan, apa yang dibuat akan selalu disebut untuk mengenang dia. Dengan perkataan itu, saudara,
Yudas sadar, dia kehilangan sebuah peluang untuk dirinya. Alkitab berkata, Anda boleh baca, dia keluar, dan dia cari imam kepala, dia berkata, gua mau jual Yesus. Dia mau berkata begini, Tuhan, harusnya uang itu sebagian untuk aku. Tapi karena engkau bersikap seperti itu, kepentinganku tidak didapat, maka dia berkata, engkau mesti bayar. Gua jual loh. Dan di situ habis, saudara. Dia mati. Dan dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Dia gantung dirinya, dia jatuh, terbelah perutnya, keluar semua ususnya. Mengerikan sekali. Karena itulah kepada dua orang murid ini, yang pertama Tuhan buat adalah dia kobarkan lagi hatinya buat Tuhan. Banyak orang sudah nggak punya kobaran dalam dirinya. Tapi Tuhan mau berkata, engkau ingin sebuah kehidupan yang kuat. Engkau ingin sebuah pembaharuan yang luar biasa. Dia berkata harus ada api Tuhan yang kuat dalam kehidupan kita. Kalau hati kita berkobar dengan Tuhan, passion kita dengan Tuhan kuat, bukan dengan kegiatan pelayanan. Hati kita dengan Tuhan, kerinduan untuk ngomong dengan Tuhan, kerinduan dengar suara Tuhan. Saya hanya mau tanya, Anda jawab dalam hati masing-masing, kapan terakhir engkau dengar Tuhan bicara dalam hidupmu? Banyak orang sudah bicara tentang Tuhan, tapi kapan terakhir sampai engkau bisa berkata, Tuhan, I love you. Aku ini cinta engkau Tuhan, sampai keluar seperti itu dari hidup kita. Kapan terakhir perasaan cinta itu kuat kepada Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan selama ini hanya perasaan marah, kecewa, sakit hati, dendam, ambisi. Hanya berpikir tentang usahanya, bisnisnya, duitnya. Tapi hatinya sudah tidak berkobar lagi buat Tuhan. Tanda kehidupan itu dimulai pertama di dalam sini, saudara. Saya berdoa, Anda mengerti, semua harus dimulai di sini. Coba buka apa yang firman katakan. Lihat di perjanjian lama. Mazmur 22, ayat yang ke-27. Mazmur 22, ayat yang ke-27. Firman berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Lalu Alkitab berkata, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kalau yang di sini sudah mati, yang berkobarnya berbeda, Anda perlu kuasa kebangkitan turun dalam hidupmu pagi ini, saudara. Apa yang Anda pikirkan? Banyak orang bisa bicara banyak tentang Tuhan. Tapi apakah Anda sedang berbicara dengan Tuhan? Dan kapan kerinduan akan Tuhan itu begitu kuat, melingkupi akan hatimu? Kapan sampai engkau menjerit berkata, Tuhan, aku rindu engkau? Kapan engkau berkata, Tuhan, aku ingin hadiratmu? Kapan Anda berteriak, Tuhan, aku ingin engkau dalam hidupku? Mungkin hati sudah berbeda. Yang muncul sakit hati, kemarahan, ambisi. Saya berdoa Tuhan bangkitkan kita pada pagi ini, saudara. Yudas terlambat. Yudas terlambat. Petrus tidak. Karena itu Tuhan kejar dia lagi. Kalau hari ini kita masih ada di sini, saya percaya sebenarnya karena anugerah Tuhan. Dia mau berkata masih ada kesempatan buat kita. Dia mulai dengan hati. Dan hati yang berkobar inilah yang menahan Yesus ketika dia seolah-olah akan meninggalkan Emmaus. Mereka berkata, jangan pergi Tuhan. Please stay.
Dan itu yang membuat malam itu juga mereka balik ke Yerusalem dengan berita berkata Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi semua mulai dari dalam, saudara. Dari dalam. Masih adakah cintamu kepada Tuhan? Masih adakah passionmu kepada Yesus? Oh Pak, saya aktif di gereja. Saya nggak peduli. Saya bisa berkata, oh saya pendeta. Tidak menjamin, saudara, bahwa hatimu sedang ke Tuhan dengan kuat. Oh Pak, ya tapi saya melalui ini. Nggak usah berbantah. Jujur dengan dirimu sendiri. Masih adakah itu? Ataukah yang lain yang sedang membakar hidupmu dalam hari-hari ini? Kalau kita mengucapkan kehidupan buat nanti apapun yang Anda tulis, mungkin tidak akan berarti banyak kalau hatimu tidak hidup di hadapan Tuhan. Sebab yang ini tergantung dari yang di sini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving. Satu hari ada seorang datang kepada saya. Ini teman lama sekali. Dulu sama-sama persekutuan. Dia berkata begini, Pak, tolong injili aku, Pak. Saya kaget. Sebab dia sekian bulan bertobat sebelum saya lahir baru. Dia berkata, Pak, tolong injili aku. Mukanya sudah kucel. Tolong injili aku. Saya bilang, kenapa? Ruwet, Pak, ruwet. Saya bilang, kamu kan ngerti Injil. Ya, ruwet. Hanya itu yang dia ucapkan. Ruwet, Pak, ruwet. Kalau hati kita tidak hidup kembali, ruwet, saudara. Ruwet. Coba lihat akan rumah yang tidak pernah dihuni. Anda akan melihat ruwet sekali. Bahkan mungkin berhantu, saudara. Kenapa rumah dihuni jadi baik?
Sebagian orang berkata karena hawa panas yang keluar dari manusia itu bisa mengawetkan, mengubah banyak hal. Hidup kita juga sama. Kalau yang di sini ruwet, saudara. Seperti mereka ini. Engkau tidak peduli soal Galilea. Yang kau peduli adalah pusing, ruwet. Dan Anda akan ngumpul dengan orang yang sama ruwetnya. Kleopas dan temannya tidak lagi berbantah-bantahan. Tidak dikatakan bahwa yang satu percaya, yang satu nggak percaya, dua-duanya nggak percaya. Yang di sini kacau. Tiba-tiba semua kacau. Dan Anda makin menjauh dari dia. Pagi ini saya berdoa, biar hatimu hidup untuk selama-lamanya. Kalau ada yang tidak beres, bukan di sisi Tuhan kok. Dan jangan berkata karena orang lain. Semua guru akan pernah mengerti ketika membuat ulangan di sekolah. Ketika murid dapat nilai 3, murid akan berkata, yang salah gurunya. Dan orang tua karena malu anaknya dapat 3 berkata, yang salah gurunya. Tapi kalau semua 3 anaknya 9, yang salah teman-temannya, gurunya benar. Itu manusia. Dengan Tuhan juga sama. Engkau tidak bisa menyalahkan dia atau orang lain. Semua adalah reaksi hatimu. Satu hari saya ketemu dengan seorang om setengah baya umur 60 tahun. Dia baru mengalami kesembuhan batin yang luar biasa. Dan dia berkata begini, memang lebih agak lambat saya ini ya. Nunggu sampai rambut sudah mulai putih semua, baru kesembuhan batin. Seandainya saya tahu ini sejak lama, hatiku tidak akan tersiksa selama puluhan tahun. Tapi dia berkata minimal, aku tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan, walaupun di usia tua. Apakah Anda mau nunggu tersiksa 20 tahun lagi? Kenapa tidak hari ini kita minta Tuhan, kau selidiki hatiku. Aku ingin sampai aku bisa berkata, the greatest thing in all my life is loving you. Saya berdoa pagi hari ini, kuasa kebangkitannya akan kuat dalam hati kita. Mulai dengannya di sini, bukan di mana-mana. Saya berdoa ini jadi Paskah yang berbeda buat hidup kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. The greatest thing in all my life is loving you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is loving you. Yes, Lord, yes, Lord. The greatest things in all my life is loving you. The greatest things in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love ya Tuhan, ya Tuhan. The greatest thing in
In all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. In all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you, Lord. I want to love you, Lord. The greatest things in all my life is loving. Tuhan, Kau yang selidiki hati kami, Tuhan. Kalau kami sendiri yang selidiki hati kami tahu ujungnya kami berkata, kami baik-baik saja. Sebab hati memang menipu. Tapi kalau Engkau yang terangi hati kami tahu ada sesuatu. Saudara, Tuhan itu ngajar bagus sekali. Dia berkata begini, nak, beritahu anak-anakku yang lain. Kalau setiap kali ada orang bicara soal hati, dan hati ada yang terganggu, itu berarti di dalamnya ada sesuatu. Tapi kalau hatinya enggak terusik sama sekali, dia mengaminkan, dia melompat, dia bersyukur, justru itu yang beres. Atau orang yang langsung terbuka mengaku berkata, ya Tuhan, ada yang perlu dibereskan dalam hidupku. Kalau engkau lagi bertanya-tanya, apa yang gak beres? Tapi mulai terusik, sebetulnya hatimu terusik. Dan kau tidak nyaman dengannya. Tuhan berkata itu berarti jelas sekali ada yang harus dibereskan di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan, Kau tolong. Karena untuk kami jujur saja, keangkuhan, kecongkaan, kesombongan menghadang begitu kuat. Tapi hari ini Kau tolong kami, Tuhan. Kau tolong kami, Tuhan. Tolong kami. I want to love you, Lord. Biar keyboard aja. I want to love you more. The greatest things in all my life is love. Yes, Lord. Loving you. I want to love you, Lord. I want to love you more. The greatest things in all my life is love. I want to love you, Lord. You more. The greatest things in all my life is love.
Oh, beresi hati kami Tuhan, beresi hati kami. Beresi hati kami. Pagi ini beresi hati kami Tuhan. Biar Paskah ini hati kami hidup kau gitu selama-lamanya. Apa yang sudah padam, sudah mati, hidupkan, nyalakan lagi. Nyalakan lagi. Saudara minta anugerah Tuhan di tempat masing-masing, minta kepada Tuhan. Jangan engkau pulang dengan hati yang mati. Ini waktunya hatimu bangkit kembali. Ini waktunya hatimu bangkit kembali. Tuhan, kau mengerti, kau mendengar jeritan hati. Beri kami kejujuran dengan diri kami sendiri dan jujur dengan Tuhan. Biarkan Paskah tahun ini ada pemberesan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara pegang, taruh tangan di dada Anda masing-masing. Ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Ubah kami, ubah kami, ubah kami. Semua yang bukan dari Tuhan, singkirkan dari hidup kami. Kami terima kemanisan dari Tuhan yang luar biasa. Kami terima kelembutan Tuhan, kami terima kehidupan Tuhan. Hati kami hidup untuk selama-lamanya. Hati kami hidup untuk selama-lamanya. Hidup lagi, hidup lagi. Dalam nama Yesus. Nyalanya kepada Tuhan makin besar, makin berkobar. Bukan nyala terhadap yang lain, tapi menyala terhadap cinta kami kepada Tuhan.